apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sampai kemudian membuat timnas bisa berlaga di Piala Asia sampai bahkan melaju ke babak semifinal, ini pasti ada dukungan atau backup politik dari Presiden Jokowi atau elit kita gitu. Karena tanpa backup politik dari presiden ini susah Erick Thohir untuk kemudian bisa memimpin PSSI senyaman ini. Karena dia adalah bagaimanapun Menteri BUMN. Dia pasti kalau tidak ada backup dari presiden, udah habis dia dikritik oleh banyak orang. Selamat malam semuanya. Kemarin setelah saya membuat video soal Bung Toel, ternyata di kolom komentar itu masih saja ada komentar-komentar yang aneh dan lucu. Saking lucunya gitu ya, saya jadi tertarik untuk membahasnya. Karena tiba-tiba ada orang yang komentar mengait-ngaitkannya dengan Pak Ganjar. Ada yang juga menanyakan, udah nggak jadi buzzer loh. Kenapa tiba-tiba bahas bola? Ya, komentar-komentar semacam itu tuh komentar dari ini kayaknya, dari kelompok baterai kembung. Yang suka meledak-ledak gitu. Tapi bagi beberapa orang, dan ada juga komentar-komentar yang nanya gitu ya, jangan-jangan Mas Alif dulu yang sering ribut di Kompasiana. Jadinya ini pengen saya bahas gitu. Jadi memang dulu ketika awal-awal saya menulis di tahun sekitar 2010-an, 2009-2010, memang menjadi sangat intens sekali atau hampir tiap hari nulis itu gara-gara masalah atau konflik dualisme PSSI dan KPSI. Jadi setelah ada dualisme itu kemudian membuat saya tiap hari nulis di Kompasiana. Nama saya di Kompasiana adalah Alan Budiman. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada teman-teman yang juga pernah baca tulisan saya gitu ya. Saya namanya di sana Alan Budiman gitu. Jadi ya waktu itu memang terjadi geng-gengan. Ada yang kubunya ISL, saya kubunya IPL, saya kubunya Pak Johar Arifin. Jadi ya memang waktu itu saling serang lah, dan kemudian karena konflik ini berkepanjangan, karena itu periode tahun 2010, 11 sampai 2015 gitu ya. Itu berkepanjangan masalahnya sampai akhirnya cerita atau geng-gengan di Kompasiana itu jadi menyerang personal, dan saya waktu itu sempat ada beberapa masalah yang kemudian wah diserang habis di situ, dan saya jadinya pindah gitu. Saya akhirnya keluar dari Kompasiana dan bikin siwot.com, website siwot.com pada tahun 2015, tepat setelah Johar Arifin waktu itu selesai di PSI atau kemudian digantikan sama Lanyala Mataliti. Itu menjadi satu kemenangan geng KPSI atau LSI waktu itu. Jadi efek dari perseteruan atau dualisme KPSI dan PSSI dan kemudian debat-debat secara online di blog waktu itu memang jadi merembet kemana-mana sampai ke masalah-masalah pribadi, dan itu yang membuat saya merasa saya nggak perlu kemudian meladeni mereka, dan jadi bikinlah siwot.com sehingga ya terserah saya nulis bebas di situ gitu ya, nggak ada yang pelanggaran dan sebagainya atau penilaian-penilaian dari kelompok-kelompok orang yang tidak sepakat dengan saya. Bebas saja saya nulis di siwot, ya terserah saya gitu. Dan kalau soal sepak bola, saya sebenarnya ya memang karena ikut terlibat dalam sejarah panjang PSSI waktu itu melihat gitu ya, membaca berita tiap hari. Akhirnya ya hafal betul soal dualisme PSSI dan KPSI. Mungkin ada sebagian orang yang tidak sependapat dengan video tersebut, nggak apa-apa. Tapi saya memang dulu ikut terlibat dalam perdebatan itu. Dan tahun 2010 itu masih ada di Malaysia, waktu itu saya kuliah. Dan saya cukup sering nonton timnas Indonesia bertanding di Malaysia. Dan saya ada fotonya, kebetulan ada teman saya juga dengan teman-teman mahasiswa waktu itu sempat nonton di Malaysia, dan ada teman saya sudah bawa tulisan say no to Nurdin Halid waktu itu gitu ya, dan yes to timnas dan no ke Nurdin Halid. Itu menjadi satu ungkapan protes kepada elit-elit PSSI waktu itu yang seperti nanggung untuk kemudian membuat timnas ini menjadi timnas yang bisa dibanggakan oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi waktu itu ini sudah ada fotonya, dan kemudian ya adalah sebuah tanda perlawanan dari para pendukung timnas kepada PSSI yang waktu itu dikuasai oleh Kerajaan Kuning. Raja Kuning gitu.
Jadi PSSI dulu tuh hanya dikuasai oleh segelintir orang sebelum tibanya seorang Erick Thohir. Sempat ada perlawanan dari Johar Arifin, tapi kemudian ya gagal atau kalah kepada raja-raja kuning itu yang merasa menguasai PSSI. Lalu kemudian ada juga komentar yang menanyakan gitu ya, yuk capres jagoanmu kan dulu nolak sepak bola, nolak Piala Dunia dan sebagainya. Ya ini adalah komentar-komentar orang-orang yang baterai kembung, yang suka meledak-ledak gitu. Dalam pemahaman saya, Pak Ganjar itu menolak Israel yang ikut terlibat dalam kontestasi Piala Dunia U20. Dia menjadi salah satu pesertanya. Dulu ketika kita mengajukan menjadi tuan rumah, tidak ada bayangan bahwa Israel akan bisa ikut dalam Piala Dunia U20, tapi akhirnya bisa masuk. Nah, karena Israel menjadi salah satu bagian dari peserta Piala Dunia U20, itulah kemudian yang membuat Pak Ganjar dan elit PD Perjuangan menolak timnas Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina atau negara-negara Islam yang sampai sekarang itu masih dibombardir terus sama Israel. Jadi itu bentuk kepedulian dan itu adalah ideologi yang tidak bisa ditawar-tawar oleh elit PD Perjuangan atau kader-kadernya. Karena itu semacam satu keyakinan bagi mereka bahwa yang namanya Israel ini memang harus dilawan bersama-sama dalam bentuk apapun. Dan dalam undang-undang kita masih belum bisa menerima itu. Yang kemudian ada bendera Israel, ada nyanyian-nyanyian negara Israel, itu melanggar aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama dan sudah kita yakini bersama gitu. Makanya Pak Ganjar menolak itu karena alasan konstitusi, undang-undang dan sebagainya. Tapi posisi saya waktu itu ketika Pak Ganjar menolak timnas Israel sampai kemudian berujung kepada gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, posisi saya nggak mendukung Pak Ganjar. Ini kayaknya banyak yang lupa atau gimana gitu ya. Jadi ya ketika teman-teman saya yang lain mendukung Pak Ganjar all out gitu ya, saya waktu itu menyerang Pak Ganjar dan mengkritik keras Pak Ganjar karena memberikan statement atau pernyataan-pernyataan yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Jadi saya dulu berhadapan-hadapan dengan Pak Ganjar gitu, mengkritik Pak Ganjar betul. Jadi kalau kalian sekarang tanya kenapa jagoanmu menolak Piala Dunia atau menolak sepak bola dan sebagainya, itu nggak relevan untuk ditanyakan ke saya. Lawang saya dulu nggak setuju sama Pak Ganjar gitu. Jadi ya aneh aja ada komentar seperti itu. Kayaknya orang Indonesia memang cepat lupa gitu ya. Padahal video-video saya di YouTube itu ya banyak sekali yang kemudian menyerang Pak Ganjar waktu itu. Dan pada akhirnya, walau pada akhirnya saya memilih Pak Ganjar, itu sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa kalau pilihannya hanya 3 orang itu gitu ya, jauh sebelum ada penetapan capres, hanya Prabowo, Ganjar atau Anies gitu ya, ya saya pilih Pak Ganjar karena Pak Ganjar yang tidak punya dosa kelam masa lalu atau minimal gitu ya terbukti bisa bekerja lebih baik dibandingkan keduanya. Tapi kalau misalkan ada capres lain selain Pak Ganjar, saya berharap waktu itu Budi Gunadi, Sri Mulyani atau Pak Basuki gitu ya yang bisa maju sebagai capres. Tapi karena ini nggak ada yang bisa, makanya saya kemudian memilih untuk mendukung Pak Ganjar. Jadi aneh kalau ada komentar nanya gitu ya, Mas Alim kenapa tiba-tiba bahas bola? Kenapa mendukung timnas? Seingat saya nggak pernah nggak dukung timnas gitu ya. Jadi kemudian ada juga pertanyaan yang lucu gitu ya di komentar-komentar itu. Oh, sekarang tobat lu. Tobat apa gitu ya? Tobat katanya karena mengakui atau mendukung Pak Jokowi. Saya aneh gitu ya. Ada juga yang nanya, wah kenapa Mas Alif nggak mengakui peran Jokowi? Seingat saya di video yang membahas Bung Toel itu memang agak kepanjangan durasinya karena saya jadi teringat tentang banyak hal dan menyampaikan banyak yang saya ketahui gitu ya, jadi terpanjang hampir 30 menit. Tapi di akhir video seingat saya, kalau nggak salah saya sempat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sampai kemudian membuat timnas bisa berlaga di Piala Asia sampai bahkan melaju ke babak semifinal, ini pasti ada dukungan atau backup politik dari Presiden Jokowi atau elit kita gitu. Karena tanpa backup politik dari Presiden ini susah Erick Thohir untuk kemudian bisa memimpin PSSI senyaman ini. Karena dia adalah bagaimanapun Menteri BUMN. Dia pasti kalau tidak ada backup dari Presiden, udah habis dia dikritik oleh banyak orang. Gimana ceritanya Menteri BUMN sekarang lebih sibuk ngurusi PSSI. Padahal di sisi lain ada korupsi timah misalkan, itu perusahaan BUMN. Jadi
pasti ada backup politik luar biasa dari Presiden Jokowi untuk kemudian membuat Erick Thohir begitu leluasa untuk ngurusi timnas Indonesia. Hanya timnas Indonesia. Tapi untuk liganya ini kayaknya masih belum apa-apa. Makanya ketika Bung Toel kemudian mengatakan bahwa Sintayong harus berterima kasih kepada kepada Liga 1 gitu ya. Ini menjadi satu bahasan yang sangat-sangat sensitif dan saya jadi teringat dengan perseteruan atau dualisme PSSI dan KPSI yang waktu itu sama-sama mempunyai liga sendiri-sendiri gitu ya. Itu karena sejarah PSSI memang sekelam itu. Dan ketika Bung Toel kemudian bicara seperti itu, saya jadi ingat gitu, oh ternyata ini dulu pernah ngancem-ngancem pemerintah gitu ya, sok-sokan, PSSI yang sok-sokan, yang kemudian nantang-nantangin Menpora, yang dengan bahasanya kita akan beri sanksi kepada klub yang ikut di Piala Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sebagainya. Saya jadi teringat itu, karena mereka-mereka yang mengagung-agungkan liga, itu biasanya memang kelompok orang-orang ya zaman dulu, kelompok orang-orang yang tidak mau berubah. Orang yang maunya liga di Indonesia seburuk sebelumnya gitu. Nah, makanya ketika Bung Toel bilang seperti itu, berarti masalah Liga 1 di Indonesia itu masih belum selesai. Erick Thohir hanya bisa memperbaiki kualitas dari sisi timnas saja gitu ya, memastikan pemain-pemainnya bagus, bermain dengan baik dan bisa bertanding dengan maksimal, hanya sebatas itu. Tapi liga masih belum diurus secara profesional. Jadi ya nggak ada yang bisa kita pungkiri dari fakta-fakta ini, bahwa Erick Thohir bisa menjadi ketua PSSI dengan dukungan politik dari Pak Jokowi, dibiarkan dia menjadi ketua PSSI, bahkan kemudian didukung dan difasilitasi. Itu adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Itu saya akui gitu. Bahwa Pak Jokowi kemudian membangun infrastruktur di Indonesia, ada banyak bandara, jembatan atau jalan tol dan sebagainya, itu saya akui. Tapi bahwa dia melakukan pengkhianatan kepada partainya, kepada Ibu Megawati, kepada orang-orang yang dulu mendukung dia ketika dia tidak punya apa-apa atau belum menjadi apa-apa, itu juga adalah fakta lainnya. Yang itu kemudian saya juga anggap bahwa Pak Jokowi perlu untuk kemudian diserang dan dikritisi. Jadi dalam rangka kita melihat rangkaian-rangkaian apa yang terjadi di Indonesia atau di kehidupan ini, ya nggak perlu kemudian fanatik kepada satu orang. Kita hanya perlu setia atau fanatik kepada nilai-nilainya. Nilai baik, nilai benar, nilai loyalitas, solid, dan sebagainya. Bukan fanatik kepada orangnya gitu. Jadi kalau dianggap, wah saya kemarin nyerang Pak Jokowi, kenapa sekarang mengapresiasi? Ya karena memang benar gitu. Di satu sisi Pak Jokowi benar menunjuk Erick Thohir menjadi BUMN dan kemudian Erick ternyata masuk menjadi ketua PSSI, itu keputusan yang benar. Tapi fakta lainnya bahwa Pak Jokowi menunjuk orang yang tidak tahu soal komunikasi dan informatika, yaitu Budi Ari, itu juga adalah fakta lainnya. Itu adalah fakta kegagalan Pak Jokowi menunjuk seorang menteri yang tidak tahu soal kementeriannya gitu, soal lingkup kementeriannya. Bahkan ketika awal Budi Ari itu menjadi menteri, baru dilantik, dia nggak bisa komentar banyak gitu. Ya karena dia nggak paham soal komunikasi dan informatika. Gitu. Itu juga adalah masalah, dan itu adalah kesalahan atau bagian dari kegagalan Pak Jokowi. Jadi kita melihat rangkaian kejadian yang ada di negara kita ini harus dilihat secara detail satu persatu atau per isu. Seperti misalkan dulu ketika masa-masa pandemi, saya termasuk orang yang berseberangan dengan banyak sekali orang gitu ya. Sama mungkin seperti ketika Pak Ganjar menolak Piala Dunia atau menolak Israel di Piala Dunia U20, itu kan banyak teman-teman saya mendukung Pak Ganjar gitu ya. Tapi saya kemudian menyerang. Di soal urusan pandemi juga kurang lebih sama. Ketika teman-teman saya tuh wah tiap hari bicara soal bahaya, soal PSBB, soal protokol kesehatan, harus pakai masker dan sebagainya, saya termasuk orang yang melawan itu semua gitu ya. Saya tidak setuju dengan lockdown, PSBB, wajib tes atau syarat-syarat untuk perjalanan gitu ya, naik kereta, pesawat. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan itu semua. Bahkan ketika diundang Presiden tahun 2021 di tengah-tengah pandemi waktu itu, ya kita naik mobil ya, karena memang waktu itu ya, tapi waktu itu sih memang kereta dan pesawat sedang di stop gitu ya. Jadi kami naik mobil gitu. Tapi di luar itu, kalaupun misalkan saya ada urusan ke Jakarta, saking ingin menghindarinya tes-tes yang atau syarat-syarat yang tidak penting itu gitu ya. Dan kemudian waktu itu juga harga-harga
pesawat atau tiket kereta juga jadi mahal, saya memilih untuk kemudian naik mobil. Beberapa kali saya ke Jakarta naik mobil karena saya tidak sepakat atau tidak setuju dengan tes atau syarat-syarat yang sangat jelimet itu, gitu ya. Jadi ya itulah perbedaan pendapat. Dan saya bahkan pernah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi soal PSBB, soal tes, soal lockdown, soal aturan-aturan di masa pandemi waktu itu. Saya sampaikan kepada Presiden langsung gitu ya, tanpa perantara, dan saya bilang bahwa orang-orang di daerah, di desa, di Madura terutama gitu ya, dan daerah-daerah lain kalau Bapak datang gitu ya, sebut saja nama mana saja, kota mana saja atau daerah mana saja, desa mana saja yang bukan menjadi kota-kota besar di Indonesia, itu masyarakatnya jauh-jauh lebih takut kepada lapar, jauh-jauh lebih takut kepada mereka tidak bisa makan atau membiayai hidupnya dibandingkan takut mati atau takut kepada virus COVID waktu itu. Saya sampaikan langsung kepada Pak Jokowi, dan dalam kesimpulan saya, jawaban Presiden waktu itu, nampaknya Presiden juga setuju, di satu sisi setuju dengan saya, tapi di sisi lain nampaknya tidak mampu atau tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dengan segala skenario atau sistem yang sudah terjadi secara global di mana-mana. Sehingga ya tetap itu kemudian dilanjutkan gitu ya, tetap ada tes lockdown dan sebagainya. Bahkan ajaibnya 3 hari setelah saya pulang dari Jakarta, setelah saya pulang dan sampai di rumah, keesokan harinya saya membaca berita bahwa di Madura, di jalan pintu masuk Suramadu, untuk pertama kalinya waktu itu, gitu ya, setelah saya bilang seperti itu kemudian didatangi oleh beberapa orang menteri yang memang sangat-sangat pro sekali dengan pandemi ini, gitu ya, yang menguasai banyak kebijakan-kebijakan. Datang dari Jakarta, beberapa orang menteri ini kemudian bikin tes di Jalan Suramadu. Itu emang lucu lah. Jadi ya, tapi saya melihat bahwa ya itu harus saya sampaikan gitu. Jadi berbeda pendapat dan kemudian menyampaikan hal-hal yang saya yakini bagi saya itu ya kita harus uji seiring waktu gitu. Karena ya mungkin dulu ada banyak orang takut dengan COVID, takut dengan virus. Semua orang itu takut mati rasanya gitu ya. Ada juga sih yang enggak gitu ya. Minimal semua orang itu takut untuk sakit atau enggak mau untuk sakit. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto yang dulu seingat saya ini berkali-kali beliau pernah sampaikan jauh sebelum urusan Pilpres dan MK. Beliau sering bilang bahwa yang namanya kebenaran itu akan diuji oleh waktu. Sejak Pilkada DKI 2017 ketika Ahok kalah dan kemudian Anies menang menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pak Hasto sudah bilang seperti itu. Seingat saya itu kayaknya dari Ibu Megawati gitu ya, bahwa yang namanya kebenaran itu akan diuji oleh waktu. Dalam perjalanan sejarah politik PDI Perjuangan dan PDIP waktu itu, ya Ibu Megawati kan waktu itu kalah oleh SBY, dan itu kemudian kebenarannya diuji oleh waktu. Ternyata SBY tidak sebaik itu, tidak sehebat yang dibayangkan oleh banyak orang yang kemudian membuat SBY menang berkuasa 2 periode. Akhirnya kita tahu bahwa wah, kita menyesal tuh milih SBY. Soal Pilkada DKI Jakarta dengan Anies Baswedan juga kurang lebih sama gitu. Banyak orang yang kemudian milih Anies karena wah hebat retorikanya, dan setelah itu kita akhirnya mengerti gitu bahwa ternyata ya Anies nggak hebat-hebat banget. Dia tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Corona, COVID, pandemi atau sejenisnya itu juga bisa diuji kebenarannya oleh waktu. Hari ini adalah mungkin sudah menjadi satu waktu yang tepat untuk menguji itu semua. Kalau kalian tanya hari ini, kalau kalian punya tes gitu ya, alat tes, dan kemudian ada orang sakit, batuk, pilek, atau demam, coba aja tes. Jangan-jangan dia positif COVID. Saya beberapa bulan yang lalu, saya masih melihat gitu ya, di Indonesia ini ada orang yang positif COVID. Ada. Karena masih ada orang yang tes, masih ada orang yang kemudian sakit gitu ya, masih ada gitu. Jadi kenapa kemudian kepanikan atau ketakutan kita tidak sehebat sebelum-sebelumnya? Ketika propaganda soal COVID-nya harus pakai masker yang wah berlebihan, harus diam di rumah, lockdown, PSBB dan sebagainya itu. Kenapa? Karena kita sudah mulai menyadari bahwa itu ternyata nggak ada apa-apanya. Bahwa ada orang meninggal, iya, tapi hari ini tanpa COVID pun orang meninggal dunia. Kalau ada orang yang beralasan kelompok-kelompok cendekiawan gitu ya, beralasan wah sekarang ini kita tidak perlu lagi lockdown PSBB atau tidak perlu lagi kemudian takut dengan COVID karena mayoritas masyarakat sudah divaksin.
Padahal fakta sebelumnya menyebutkan bahwa orang yang divaksin masih bisa juga tertular dan kemudian sakit lagi, masih bisa untuk dapat COVID lagi. Dan banyak orang yang sudah divaksin masih COVID lagi. Bahkan orang yang sebelumnya nggak kena COVID, setelah divaksin jadi COVID. Jadi dengan situasi yang seperti itu, saya melihat bahwa ya kebenarannya hari ini bisa diuji oleh waktu. Hari ini kalian bisa melihat gitu ya, siapa yang takut dengan COVID hari ini? Ketika ada teman kalian COVID, apakah kalian jauhi kayak dulu gitu? Di karantina, kemudian diasingkan. Itu omong kosong semuanya. Jadi ya saya pernah berhadapan-hadapan dengan banyak isu gitu ya, berbeda pendapat dengan banyak orang, ya itu biasa saja gitu. Jadi ya kita selesaikan tahapannya satu persatu. Bahwa hari ini Pilpres sudah selesai, iya, soal Ganjar Mahfud, Anies, Caimin, Prabowo Subianto dan Gibran itu sudah selesai. Saat ini tahapannya itu tahapan untuk kemudian melakukan koalisi-koalisi rekonsiliasi untuk membangun pemerintah atau oposisi. Jadi kalau kalian masih heboh di kolom komentar soal Pilpres gitu ya, soal menyerang Pak Ganjar yang sudah kalah, itu menjadi nggak ada gunanya. Pak Ganjar udah kalah, ngapain masih diserang? Kalau sekarang masih kampanye, silakan aja diserang. Sekarang itu sudah tahapan untuk kemudian membangun pemerintah. Nah, salah satu bagian dari membangun pemerintah adalah menunjuk orang-orangnya, entah itu menteri, dirut, komisaris, dan sebagainya. Ini sekarang tahapannya sudah di tahap itu. Jadi kalau kalian masih ribut nyerang Pak Ganjar, ini bukan waktunya. Ini waktunya untuk menempati posisi-posisi strategis gitu. Jangan sampai kalian kemudian jadi nggak punya tempat, atau jangan sampai tiba-tiba saya jadi menterinya nanti. Kan lucu. Yang dukung siapa, yang jadi menteri siapa. Jangan sampai terulang seperti tahun 2019 lalu. Jadi ya buat teman-teman mungkin video ini jadi kepanjangan lagi, tapi menarik untuk membahas soal banyak hal dan terkait soal tahapan-tahapan pemilu atau Pilpres dan COVID dan sebagainya, yaitu menjadi catatan sejarah yang harus kita sama-sama pahami bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu wajar. Jangan sampai kemudian ada orang yang fanatik dan ikut telunjuk satu orang gitu ya. Ini di zaman ini sudah nggak ada nabi baru, jadi nggak ada yang perlu kita taati sedemikian rupa. Kita hanya, sekali lagi, kita hanya setia kepada nilai-nilainya, bukan kepada manusianya. Ya terlepas entah itu presiden, Habib, Ustadz dan sebagainya, kalau memang salah, ya mereka harus salah. Jangan kemudian karena presiden, karena Habib, karena Ustadz, karena Kiai dan sebagainya, kalau salah kemudian masih dibela-bela. Sekali lagi, mereka hanya manusia yang sama-sama terdiri dari tulang dan daging. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.